Jadi yang variegata yang cantik itu yang Ya. daunnya penuh dengan marble warna-warni, corak abstrak. Oke. Nah, itu yang dicari orang. Oke. Dan itu produksinya mekarnya itu lama. Karena mereka produksi sebuah keindahan di dalam seludang tanaman tersebut. Nah, pertanyaannya, kalau ini kan aslinya hijau, Iya. tua. Kalau ini karena daun muda atau memang sudah variegated? Ini daun muda, tapi dia belum matang. Nanti Belum saat matang dia Akan seperti ini. seperti ini, cakep ya. Nah, nilainya nih Mas Dede, ini 2 lembar ini kelihatannya. Menurut Mas Dede, ini yang lebih cakep yang mana? Kalau saya ini, ada Alasannya? silvernya. Silver sebentar Mas Silvernya Dede. lebih nyala, Silvernya yang mana dia? ini abu-abu. Oh iya. Karena ada efek warna tambahan silver. Oke nih teman-teman, ini artinya kita benar-benar belajar ya. Dan ini juga daunnya kita pegang dengan penuh kelembutan ya. Oh, kita lagi kayak kenalan gini ya. Benar-benar. Terus ada lagi yang monstera di situ. Ayo kita lihat yuk Mas yuk. Nah, nih. Ini gelombang cinta nih yang dulunya sempat Oh, viral zaman booming ya. ratusan juta apa Bener. miliar ya. Nah, ini contoh yang tadi. Keindahan bisa bergeser, sehingga Betul. mempengaruhi nilai kan ya. Oke. Nah. Ini indah nih waktu dulu. Indah dulu. Gelombang cinta. Gelombang cinta. Namanya kita kalau kita Kalau nama ilmiahnya ini wave of love atau oh memang sudah gelombang cinta dari dulu. Saya Iya. pikir orang Indo yang ngasih tahu nama. kalau nama botanisnya Anthurium plowmanii. Oke. Plowmanii. Yellow variegate. Nah, dia dilihat juga dari karakter geriginya ini. Gerigi mempengaruhi. Iya, gelombangnya mempengaruhi. Oke. Clear gelombang cinta. Karena mereka lebih unik. Oke. Baik, kita ke Monstera ya, Mas. Iya. Nah, ini dia nih. Ini keahlian Mas Dede nih saya lihat nih, ya. Iya. Spesialisnya. Nah, ini namanya Monstera Iya. deliciosa Iya. Yellow Marlin. Delicious ya. Yellow Marlin. Marlin. Yellow Marlin. Ini berasal dari Jepang, ada yang namanya Kunzo. Ya. Waktu puluhan tahun waktu zaman Perang Dunia Kedua dia sudah lahir akhirnya dia bantuin bapaknya tuh jadi namanya Kokadama. Oke. Kokadama sama apa ya, dia bisnis bunga potong gitu. Dia nemuin yang daunnya nih coraknya seperti ini. Nah, Oke. coraknya seperti ini Ya. dan di jenis deliciosa. Lalu dia kembang biakan, dia Iya. kasih nama Yellow Marlin. Nah, ini salah satu seedling dari Monstera alam juga, sport Mas, seedling itu pengertiannya apa? Mas? seedling. Jadi dari benar-benar dia awalnya dari biji, Dari biji. asli alam, Terus? tumbuh, Iya. besar dan stabil seperti ini coraknya. Berarti ini legend dong Awalnya, dari awal. iya, legend. Karena dari kayak gini mutasi biji itu dari ribuan belum tentu dapat corak ini. Karena normalnya kan hijau-hijau gitu. Iya. Dia berbuah, Iya. tumbuh terus. Inilah anak langit nih ya. Gitu. Berarti ini pun nanti akan lebih kuning lagi. Ya betul, ini masih Pasti ya? baru mekar. Oke. Baru mekar, Ya. dia bakalan warnanya hijau begini, nanti saat tua dia warnanya begini, tricolor gini, 3 warna. Mas Dede dengan cerita ini yang saya baru mulai merasa loh, oh iya keindahannya rupanya di sini gitu loh ya. Benar-benar nature, benar. Nggak pernah ada yang sama. Iya. Dia awalnya tuh dari, nah kita mau lihat dari daun kecil gak? Ya, ayo. Nah, dari daun kecil tuh contohnya kayak gini. Ada juga. Nah, di sini nih Mas Dede, ayo. Atau nih, dari daun kecil dia memang udah aneh. Lihat bentuknya. Iya. Iya kan? Abstrak banget ya. Abstrak. Terus gelombangnya, Oh, gelombang mempengaruhi. iya bentuknya beda, nggak bulat, Iya. nggak pecah kan? Iya. Lalu daun keduanya lagi kayak gini tuh, ada warna krem, silver, hijau, dan hijau tua. Begini. Iya. Lalu daun ketiganya ini Ya. udah mulai pecah, kayak mainan ya. Iya benar. Sintetis. Baru daun ketiganya ini, dan ini. Nanti nih ada serat minnya juga tuh. nih. Iya. Apa benar ini yang cakep Mas? Cantik ini. Oh. Dia salah satu yang paling cantik. Tapi emang ini terlalu ekstrim nih yang saya bilang Om. Yang mana terlalu ekstrim maksudnya? Variegatanya nih.
Tuh, terlalu ekstrim jadi dia burning, Burning itu kenapa? kebakar. Dengan Karena sendirinya? Dengan sendirinya alam. Gitu. Karena ada hubungan dengan albino tadi kali? Iya, albino. Oh. Makanya yang bagus, yang awet tuh biasanya yang semburatnya seperti ini, marbling. Oh. Gitu. Oh, berarti yang seperti ini dikhawatirkan nantinya bisa kebakar. Iya, yang terlalu full Ya, putih ya, atau ya, kuning. ya, ya. Lalu ini juga nih, ini dari daun kecil juga. Nah, ini dari daun kecil nih. Dari daun kecil tuh biasa aja sih ya kelihatannya, ya kan? Iya. Kayak monstera pasaran gitu. Iya, iya. Orang memang mungkin bilang kalau yang nggak ngerti tuh sama aja. Bener, Mau bener. tanam Jakarta mah ada aja. Gitu. Iya. Tapi saya selalu tunjukkan buktinya. Kedua belum pecah, ketiga udah mulai keluar tebel, pegang boleh pegang. Warnanya ada tebel ya, 3 Mas? ya. Oke. Keempat, kelima, nah udah mulai nih, udah mulai dewasa, udah kelihatan bolongnya, baru ke-6 tuh, udah mulai bergerigi. Ini baru asli deliciosa. Oh, Kayak gini. bergerigi itu Ada pengaruh gerigi. juga? Iya, bergerigi. Baik, ini kita- deliciosa ya, Mantap, asli. mantap, mantap. Nah, baru orang percaya, wah benar ini deliciosa. Tapi saya pun waktu dari daun kecil pun saya udah jual bilang deliciosa ya deliciosa. Saya tetap kekeh gitu. Mas bisa lihat ada perbedaannya. Ini asli deliciosa gitu. Saya bisa lihat asli apa enggaknya. Dan harganya juga beda kalau saya beli dari Jepang misalkan. Iya. Wah gila ini 25 juta per daun misalkan. Per daun? Per daun kecil. Iya. Sedangkan yang ini Borsigiana cuma 500 atau sejuta Iya. gitu. Udah jelas beda kan? Garansi kan. Ya. Waktu itu saya tuh beli per daun segini nih 4 daun waktu itu. 1 2 3 4 saya beli itu waktu itu 57 jutaan. 4 daun. Iya, 4 daun kecil 57 juta itu belum sama tax service, belum sama tax shipment dan lain-lain. Iya, iya, iya. Gitu. Mas, nanti kita bicara umur tadi. Umur Itu ya? ada kecil, ada ini sampai mungkin ini yang dewasa kali ya. Ini hampir dewasa masih. Belum dewasa. Belum. Oke, sekarang rentang waktunya berapa lama umurnya? Kalau 3 tahun bisa daunnya 3 tahun. setinggi kita, saya gini. Daunnya segini 3 tahun, 2 sampai 3 tahun lah. 2 sampai 3 tahun. Iya, 2 meter. Setelah Daunnya 3 tahun doang ya. itu dia akan layu atau gimana? Enggak, tetap Terus besar? cantik. Ini Kalau menarik. ini, nah, kalau deliciosa dia batangnya mengipas gitu om, Iya, oke. rapat, Oke. mengipas dan bulat daunnya. Oke. Tapi kalau Borsigiana, ini ada lagi nih, yang deliciosa nih. Nah ini baru mekar. Ini Sphinx Mint namanya. Sphinx Mint. Iya. Ada bolongnya ya? Ada bolong. Iya, dewasa semua memang bolong. Pasti bolong. Cuma membedakan deliciosa dan Borsigiana itu Borsigiana naik ke atas tinggi. Nanti kita lihat. Oke. Nah ini baru mekar. Dan usia berapa bulan? Ini dulunya usia udah 2 tahun, tapi saya dapat pucukan 3 daun. Oke. Akarnya cuma segini, saya dimainkan. tungguin. Nah ini daun terbarunya tuh, cantik nih. Oke. Ntar dia mutih. Iya, cakep ya. Ini. Fenestrasinya berawal dari daun biasa kayak daun apa? Iya. Daun tanaman biasa. Kalau ini Oceana. Oceana. Oceana tuh kriwil-kriwil. Aneh lagi dia tuh, mint, Oceana mint. Nah, variegatanya beda lagi, bentuknya juga beda-beda lagi. Mas, kriwil apanya Mas ya? Nih, berombak banget. Daun-daunnya tuh beda. Oke. Ada di foto saya tuh, Iya. yang saya pegang indukannya kayak monster dia. Oh. Bener-bener kayak monster dia, kayak zombie lah ya. Berarti Mas kalau gitu satu induk itu bisa tahan sekian mungkin puluhan tahun bikin. Puluhan tahun. Bisa. Dan itu kita bisa stack terus satu Iya, persatu. betul. Makanya harus dijaga budidayanya. Prosesnya dari kecil sampai dengan segini kira-kira perlu waktu 5 bulan, 6 bulan? Dari satu daun itu? Satu daun. Kalau deliciosa biasanya 3 bulan sudah baru menghasilkan. tumbuh tunas. Oh, baru tumbuh tunas? Iya. Terus? Baru dia tumbuh mekar. Biasanya untuk daun ini Ya, lahiran ini butuh waktu 3 bulan. 3 bulan. Kalau Borsigiana sebulan 1 sampai 2 daun seperti ini Yuk Borsigiana. kita lihat. Nah ini Borsigiana nih, yang merambat ke atas. Merambat ke atas. Oh, Iya. memang dari ininya ya. Ini lebih banyak di pasaran dan Ya, lebih murah. ya, ya. Beda sama si
Yellow Marlin ini Deliciosa. Sama-sama kuning, ya kan? Iya. Tapi daunnya lihat bentannya, ya kan? Ah. Dan lebih tipis. Oh, ada faktor lebih tipisnya juga ya. Tapi kita harus cari yang kecil, nggak ada yang gede. Lebih tipis dan nggak begitu gelap. Oh, gelapnya iya betul. Rasa ya. Nah, untuk yang hijau-hijau tuh Deliciosa kayak gini. Ini yang Dia mengipas ya. mengipas. Kalau mengipas dulu baru dia merambat. Tapi kalau yang Borsigiana itu langsung merambat. Oh, Makanya paling mudah didapat ini. karena mudah dipropagasi. Kalau Deliciosa dipropagasi belum tentu hidup. Saya terakhir tuh propagasi White Monster 6 bulan baru tunas. Kalau ini sebulan udah mekar. Kita potong nih satu daun nih, saya kasih apa? Sistem yang namanya sistem propagasi pakai keret. Keret. Keret itu apa? Potong? Nih, lihat nih Om. Udah saya potong setengah. Tuh, udah saya tandain pakai apa? Oke. Mika plastik. Terus? Dia udah tumbuh. Ini bakat tanaman baru nantinya. Mas, sorry, ini dikasih gini kok kenapa ini yang tumbuh? Memang mengharapkan supaya kayak Iya. mancing gitu ya? Iya, mancing. Menahan Jadi supaya nutrisi energi ke sana. ya, energi dan nutrisi dia lari ke sini dulu, fokus. Keren. Habis ini mekar, saya pisah, baru nanti dia lari ke sini, ke atasnya lagi. Oke. Buat di sini sendiri nggak ada masalah, tetap tumbuh ya. Tetap walaupun tumbuh, ini separuh. daun baru. Iya. Ini daun iya, baru. Iya. Tetap. Ya. Jadi dia tetap dapat nutrisi dari bawah mereka nih. Nah, ini kita menyinggung hal teknis. Kok Mas bisa dapat teknis-teknis seperti ini dari pengalaman atau dari apa? Wangsit. Dari logika aja. Logika. Ini kayak ilmu-ilmu yang nggak umum. Enggak, iya. Kita logika aja secara, mungkin logikanya nggak umum ya. Iya. Tapi bagi saya udah ngobrol sama dia. Oh iya, lu kan kalau gua potong setengah, lu tetap dapat dari bawah. Iya. Terus lu bakalan stuck dan lu bakalan mandek, pasti Iya. lu nunas. Iya gak? Iya. Kalau Borsigiana gitu. Tuh, teman-teman, ini prosesnya kan emang nggak bisa dijelaskan hal seperti ini ya. Iya. Bisikan langitnya. Tapi oke sih, ibarat kayak Saya kenapa nemuin ini? ya. Waktu apa? Tanaman Monstera Borsigiana saya tuh agak patah setengah. Pengiriman. Terus? Saya tanam aja terus saya nggak mau potong. Terus? Itu tuh ditunas. Terus dari situ saya Idenya. Terus biar dia nggak lengket lagi Iya. si getahnya. Nah, makanya saya tahan pakai ini. Ya kan kalau dia lengket lagi getahnya kayak luka kita dong. Balik lagi dia nyatu dan dia nggak ngalirin Oke. si nutrisi. Berarti sistem ini bisa berlaku untuk semua. Enggak, Deliciosa susah Om. Oh. Deliciosa nggak bisa karena rapetnya dia Om. Lihat Ya, ini menarik nih ilmunya nih. Oke. Ini kan rapet banget. Rapat beda Iya ya, kan? beda. Iya gak? Iya. Dan daunnya lebih bulat. Saat mature dia kupingnya nyatu. Sedangkan dia kalau saat mature kupingnya nggak nempel. Iya ya, saya berperhatiin ya. Iya. Ini istilahnya rajanya, Rajanya. kingnya Keren. di permonsteraan. Nah itu contoh lukisan printnya Deliciosa Yellow Marlin. Yang terbaik ini seperti ini di Iya, sasaran nih, formnya. idealnya. Iya, bulat, gede. Warnanya Daunnya juga bisa seperti itu. setinggi ini nih Om. Oh, yang benar Mas. Iya, daun dia Ada segede gini. ada. Bener. Keren. gede. Kalau dia cuma segini. Oh, paling besar. Oke. Di situ yang membedakan Deliciosa dan Kita Borsigiana. ngintip ke yang di belakang ya, yang tadi saya lihat besar tuh ya. Boleh ayo. Ah, itu apa tuh? Itu namanya Alocasia macrorhiza. Oke, menarik ini. Teman-teman, sepintas, saya Daru tolong shoot sebentar. Ini studionya, ya. Nanti kita akan liput khusus lagi untuk khusus yaitu Tanah Liat Pottery and Ceramics, ya. Tunggu sebentar ya, teman-teman. Ini hebatnya Mas Dede ini apa ya, teman-teman? Memang masih baru di sini, tapi luar biasa begitu kita ngelewat daerah Geraha Bintaro ya Mas ya. Ya, Geraha Raya Bintaro. Geraha Raya Bintaro itu mungkin yang paling eye catching sendiri nih, karena kalau nanti dilihat ya dari depannya itu kelihatan bener sentuhan rasanya itu keren banget. Bahkan di sini ya ini daun nuansanya itu kalau kita lihat tuh benar-benar kayak di dunia, bukan di Indo lah ya, ini mah lebih ke Mediterranean gitu ya, warna-warna seperti ini, kayak ini bekas dicat-cat apa dimainkan kayak semenan plesterannya nggak rata, kemudian range warna seperti ini. Dan yang lucu tadi juga pas masuk itu benar-benar tanahnya kayak benar kayak tanah liat ya, lantainya itu keren loh. Keren. Ini cuma
1,5 bulan dibikin Om. 1,5 bulan. Dan sesuaiin budget saya yang dikit Oke. banget, super dikit. Belanja dikit, belanja sendiri. Oke. Terus pilih barang sendiri, hunting sendiri. Nggak punya modal buat batu alam. Gila. Kita baru dengar Ntar- sih ntar karena nyolek kalau Om nggak lah. udah langsung kita cor gitu ya. Nah teman-teman lihat tuh atapnya tuh. Nah. Nah kalau edannya nih benar, makanya saya bilang, wih Ini baja ringan Om, murah. Iya, bener, Tapi bener. karena nggak sanggup beli kayu, saya spray Iya. pakai warna kayu. warna kayu keren bener. Ya makanya kita bilang, maksudnya kita ini normal ya. Normal dong. Nah. Emang Tapi ini ya. makanya kita jarang tidur. Iya kan tidur. Ayo Mas Dede kita lihat yuk. Nah ini nanti ya, ini khusus nih rahasia nih, ada tempat Ini rahasia. tempat rahasia nanti. Nah ini teman-teman di belakang. Jadi kalau kita udah agak jenuh di dalam, mau lebih free di sini nih. Wah ini alam terbuka. Ya kalau dilihat sederhana sih, tapi sense-nya dapet banget. Pertama lantainya tentu dengan kasih gravel seperti ini udah oke. Dari bahan yang sederhana, gravel yang untuk ngecor, split cor ya. Ya. Kemudian bambu. Aduh cakep sekali. Itu daripada pagar kawat kan, mendingan Iya. bambu dituncap, saya bikin gelombang. Dan dibikin gelombang. Jadi nggak rata begitu. Ya membatasi sebenarnya ke area lain ya Mas Dega. Nah, ada satu lagi dibuat nih kayak di Bali nih buat foto ini Instagramable Tempat ya. duduk-duduk. Aji keren, ciluk. Dan ya inilah poinnya kita ini. Mas, saya dari tadi menahan pertanyaan, saya berada di artinya Pohon di naungan ini. pohon. Apa nih Mas? Ini jenis masih jenis aroid juga, Aroid. namanya Alocasia macrorhiza. Oke. Ya, talas-talasan lah. Talas-talasan. Dia bisa sebesar ini Ya. karena dia kembali ke alamnya. Tapi khusus yang hijau ini cepat besarnya. Tapi kalau untuk yang variegata begini, pertumbuhannya sangat lambat. Sangat lambat. Artinya ini juga belum maksimal. Ini belum maksimal. Bisa Masih seberapa? Bisa gede lagi. Dua kali lagi lah. Kalau di hutannya begitu. Oh. Aroid itu rata-rata Iya. tanaman yang bisa besarnya edan-edan. Oh, gitu. Makanya disitulah kita harus tahu seni menikmati tanaman aroid Iya. atau Araceae. Iya. Kita harus sabar menanti perform terbaiknya saat dia mature. Kalau cuma segini kita potong, kita jual, segini kita potong, kita jual, itu bukan nikmatin namanya. Pedagang. Pedagang. Ini asik loh benar. Wow, nawangan segini. Keren. Enak ya. Ini dia lagi lahiran. Laki lahiran tuh, ngebungkus gitu ya Mas Dede ya. Tadi kalau kita punya kamera yang anti hujan atau apa, kita taruh sini time lapse. Oh, keren. Melihat dia unfurling, keren banget. Keren ya, pasti Iya. ya. Boom. Membuka gitu. Ini usianya berapa lama kira-kira? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan segini. Iya. Waduh. Tanah kosong. Jadi waktu ini belum dibangun, saya tanam satu. Terus kan 2 bulan tuh Ya. ya. Baru 4 bulan buka. Ya. Ini kan buka 4 bulan, jadi total 6 bulan ya pas. Ya. Udah segede gini. Nah, Mas Dede ini jangan lupa teman-teman kalau misalnya nanti ada ini ingin kepada kebutuhan dengan tanaman hias, Mas Dede punya di Instagramnya juga bisa hubungi, juga di Tokopedia ya Mas Dede ya. Tokopedia ada juga. Pertanyaan saya pengirimannya bagaimana? Tanaman-tanaman ini kan boleh bilang mohon maaf agak ringkih. Ada teknik tersendiri. Ya pastinya untuk packing kita Ya. harus ada teknik dan bahan-bahan tertentu yang bisa melindungi mereka, bisa dibanting, dilempar atau diinjek-injek sama orang masih aman. Dan itu udah sama potnya loh dalam. Oh, Udah sama pot sama media. Loh sorry, biasanya orang memang jual nggak pakai pot. Kadang kebanyakan yang konvensional itu hanya dibungkus oleh Koran, moss atau moss koran, ya, terus? akarnya kita nanam lagi. Takutnya kan stres. Bener. Dan orang yang penikmat tuh kan nggak mau repot. Iya, bener. Maunya dia cocoknya kayak gitu aja udah. Gitu. Udah cocok, gue nggak mau bikin dia stres. Oke, Oke. kita usahakan, Iya. upayakan, belajar, cari tahu, Iya. dapat pengalaman, dan sekarang udah dapat Keren, tekniknya. keren. Jadi ada teknik khusus untuk packingnya, jangan khawatir ya. Nanti kalau mau kita ada packingan satu kayaknya deh, kalau mau lihat. Oke, nanti kita lihat. Udah gitu satu lagi pot. Pot ini menarik nih. Tadi Mas Dede bilang kalau penggemar
pecinta tanaman ini berarti nggak mau pusing deh dengan pot. Nah, tapi pot itu kan selera, Mas Dede. Iya, pot selera. Apakah kita konsultasikan dulu? Anda mau tak kasih pot ini ya? Iya, betul. Konsultasikan Bener, dulu, Mas. Bunda, Om, panggilnya itu gitu. Bunda, Kakak, Om, Tante. Iya. Apakah suka sama pot ini atau mau diganti? Boleh gitu. Misalkan memang harganya masuk akal, kalau masih masuk budget kita ganti free pot gratis gitu. Berarti pot free ya? Pot free. Wih, teman-teman, di mana lagi tuh, ya? Memang pot free. Dan kebetulan soal dunia pot, memang ada divisi tersendiri, ya. Nanti kita ulas. Pot warna apa yang paling disukai, Mas? Pot warna coklat. Coklat ini bukan? Iya, warna terakota. Terakota ya. Cuma karena ibu-ibu sekarang tuh banyak yang nggak mau repot ngangkat-ngangkat kalau yang nggak begitu besar. Iya. Ya, dia pakai pilih yang namanya, saya jual ada LHO juga. Dari Belanda diimpor. Itu adalah recycle plastik yang ramah lingkungan. Ayo kita lihat dulu yuk. Ya. Ayo kita lihat. Sebenarnya ada di ruang tanam Jakarta di kantor saya di rumah. Iya. Untuk stok pot LHO-nya. Tapi kalau di sini untuk yang tanah liat. Tanah liat. Oke. Ya. Nah, ini LHO contohnya seperti ini. Mas Dede, kita soal pot sedikit aja ya Mas Dede. Iya ya. dong. Nih. Sedikit aja, tahan nanti buat ibunda. Tuh. Ini ramah lingkungan. Nah. Apa ini? Plastik? Ya, recycle. Recycle dari plastik, sampah plastik. Artinya kenapa ramah lingkungan ya? Ramah lingkungan, jadi dia eco green gitu loh dari pabriknya. Nggak nyampah. Semua plastik di recycle jadi pot ini. Tapi potnya tahan lama kan? Bukan tahan lama, itu nanti lentur. Kayak plastik. Iya. Jadi favorit mereka sekarang ini. Oh, oke. Dan estetik juga sih. Warnanya juga agak beda ya, kayak lebih lembut ya. Betul, lebih lembut coklatnya. Tapi kita mau dari keramik dibuat lembut juga kan sesuai warna bisa dong? Bisa. Bisa ya? Tergantung tanah selera apa itu ya. Dan satu lagi kita lihat ini nanti kalau mampir ke galerinya Mas Dede di sini ya. Ini kita juga ada nanti ngeliat nih hasil karya dari ini dijual apa nggak sih Mas? Ini tuh hasil pekerjaannya student-student di tanah liat pottery. Ya. Nah, kalau yang di situ ada beberapa hasil kita banyak. Jadi memang dipajang saja ya ini ya Mas ya? Iya, nanti nunggu orangnya datang ngambil. Kalau ini baru dijual ya, for sale ya? Iya, for sale. Wow, nah, ini kayak gini-gini kita jadi contoh buat custom bisa. Ini Monstera. Keren. Nah, ini adalah gelas-gelas buat bong tobacco. Jadi sambil ngeteh bisa ngisap. Yang suka ganja atau tembakau bisa. Silakan. Biasanya buat import ini. Oke. Ke tempat-tempat kayak ke Amsterdam atau ke Thailand. Wah, ngegelek semua dong di situ ya? Iya, itu kan legal dia. Benar. Oke, berarti ini nanti kita bahas khusus karena ini Mas Dede di studio ini juga memang benar-benar ada studio untuk keramik. Nanti yang menghandle yaitu sang ibunda yaitu Ibu Wenda. Ya. Baik, Mas Dede, kira-kira ini semua udah terima kasih banget nih dapat informasi. Mungkin sepatah dua kata Mas Dede ingin sampaikan apa ya untuk teman-teman dalam dunia tanaman ini, monggo. Untuk dunia tanaman, kalau kita udah memang suka sama tanaman, cinta sama tanaman, dan emang ada niat buat usaha, ya kalau basah sekalian aja nyebur, tenggelam, ya, dalemin, pakai hati dan pakai jiwa yang penting ya. Hati sama jiwa beda ya. Benar. Gitu. Baik, teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi ya dan bermanfaat buat semua. Salam. Thank you.